Duh, tapi aku ngerjainnya ning kertas sih. Ya wis, oke. Oke, halo teman-teman semuanya. Apa namanya? Selamat datang di apa namanya? Ya sesi SBY mandiri diri dari Farel. Nah, sini Farel bakal ngejelasin tentang apa namanya? eh, metode numerik. Metode numerik dari slide dari PPT 1 ya, dari PPT 1 sampai PPT 5-nya dari Pak Sutrisno. Oke. Farel mulai dulu dari yang pertama. Nah, yang pertama ini sebenarnya udah langsung lanjut aja, di mana di PPT pertama ini cuman ngejelasin gimana caranya untuk mencari error gitu. Nah, di mana di error itu di PPT pertama ini ada 2 error jenisnya, yaitu ada error absolut dan juga error relatif. Nah, perbedaannya apa? Kalau error absolut itu hanya pengurangan dari nilai exact, ini aku jelasin dulu ya. Jadi ada dua kondisi yaitu ada yang pertama itu exact-nya diketahui, nilai exact, dan yang kedua itu adalah ketika kita melakukan suatu aproksimasi gitu. Jadi maksudnya adalah nilai exact-nya itu tidak diketahui gitu. Nah, ketika nilai exact-nya diketahui, berarti kan tinggal kita cari R-nya adalah gimana? Nilai asli dikurangi nilai aproksimasi. Exact itu nilai asli, maksudnya nilai yang pasti kayak gitu ya. Jadi nilai asli dikurangi sama nilai aproksimasi untuk error absolutnya. Gampang kan? Nah, kalau relatif, relatif itu adalah persenan dari errornya tadi, kayak gitu. Error relatif adalah persenan dari error absolut. Sehingga tadi selisih antara yang asli dan aproksimasi dibagi dengan yang asli, yaitu nilai aslinya X atau nilai exact-nya dikali dengan 100%. Kayak gitu. Tapi kalau nggak dikali 100% juga nggak apa-apa. Apa namanya, apa namanya, ya itu namanya error relatif lah. Error relatif itu adalah, persenan dari error absolut, kayak gitu. Nah, ada case lagi ketika misalnya, exact value-nya itu nggak tahu. Jadi kita itu cuman, disuruh untuk aproksimasi, aproksimasi, dan aproksimasi. Karena kan emang aproksimasi itu adalah tujuannya itu untuk, mencari nilai exact, untuk mendekati nilai exact seperti itu. Nilai yang udah asli, yang sudah pasti. Cuma kan aproksimasi ini digunakan agar memudahkan kita dalam menggunakan rumusnya. Kalau exact itu biasanya rumusnya panjang, katanya seperti itu. Nah, ketika nilai exact tidak diketahui, ya tinggal aproksimasi baru dikurangi dengan aproksimasi lama untuk error absolutnya. Aproksimasi baru dikurangi dengan aproksimasi lama, ya. Nah, kalau untuk yang relatifnya, itu tinggal aproksimasi baru dikurangi dengan aproksimasi lama dibagi aproksimasi baru dikali 100%. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok baru dikurangi yang lama gitu kan? Bukan yang lama dikurangi yang baru. Karena, ketika kita mengaproksimasi lagi, maka hasil yang baru itu lebih mendekati kepada nilai yang asli, ya. Lebih mendekati kepada nilai yang asli. Sehingga yang digunakan untuk patokan adalah nilai aproksimasi yang baru. Sehingga rumusnya menjadi nilai aproksimasi yang baru dikurangi dengan aproksimasi yang lama untuk absolutnya, dan untuk yang relatif, nilai aproksimasi baru dikurangi dengan aproksimasi lama dibagi dengan aproksimasi baru dikali 100%. Tapi kalau nggak dikali 100% juga nggak apa-apa ya, tadi aku udah note kayak gitu. Oke, untuk part 1 ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Kalau nggak ada, Farel bakal lanjut ke part yang kedua atau PPT kedua. Oke ya? Mantap ya? Heeh? Aman, aman. Oke, aman, alhamdulillah. Soalnya cuman memang PPT pertama ini cuman bahas tentang error. Oke, selanjutnya untuk PPT kedua. Nah, PPT kedua ini itu dia membahas tentang
Aproksimasi nonlinear kayak gitu. Di mana X star itu adalah sebuah solusinya. X star itu adalah sebuah solusinya, seperti itu ya. Nah, di mana di apa namanya, untuk menentukan X star atau solusinya dari suatu fungsi itu di sini apa namanya, di PPT PPT yang kedua, di part kedua ini ada 2 metode, yaitu adalah bisection method sama yang satunya itu adalah Newton-Raphson method. Nah, oke, aku jelasin dulu dari bisection methods. Bisection method itu dia itu tinggal membagi. Misalkan, tapi ya oke. Tinggal membagi gitu. Bisection method itu kita udah tahu nih, dalam suatu interval itu ada suatu solusi di dalam itu. Di dalam interval itu ada suatu solusinya. Nah, cara mencarinya adalah membagi interval tersebut menjadi lebih kecil, 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 sehingga nantinya mendekati solusi sebenarnya. Ya. Jadi, misalkan ada suatu interval, terus solusinya misalkan ini kan interval nih. Solusinya di sini gitu misalkan ya. Solusinya di sini. Nah, terus nanti kan intervalnya tadi segini, terus kita bagi menjadi segini, terus bagi lagi menjadi segini, bagi lagi menjadi segini, hingga jadi kecil kayak gini, terus akhirnya kan mendekati, 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 jadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, akhirnya mendekati solusi yang sebenarnya, seperti itu. Jadi ini nanti, apa namanya, dissection method tuh seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri, itu jadi, dissection method ini pertama tentunya harus ada intervalnya. Harus diketahui interval dari soal itu berapa. Jadi A, B itu harus tahu ada gitu, harus ada di soal. Kalau nggak ada, ya berarti nggak bisa pakai bisection method. Karena bisection method itu tadi syarat pertama itu adalah, diketahui suatu solusi di dalam suatu interval. Nah, kalau intervalnya aja nggak diketahui, ya kita nggak bisa mencari ininya, nggak bisa mencari bisection methodnya, seperti itu. Oke, nah untuk rumusnya sendiri, itu jadi ketika kita udah tahu intervalnya, itu kita cari titik tengah dari interval tersebut. Caranya gimana? Ya tinggal draw ini. A plus B per 2 ya. A plus B per 2 itu nanti ketemu titik tengahnya. Ketemu titik tengahnya. Nah, setelah ketemu titik tengah gimana? Setelah ketemu titik tengah, kita cari untuk fungsi A dan fungsi dari titik tengahnya tadi. Ini, aku sebut xn gitu ya, misalkan xn. Kita cari fungsi dari, apa namanya, fungsi dari, eee, fungsi A dan juga fungsi di titik xn. Nah, misalkan terus ada persyaratan. Persyaratannya itu adalah kayaknya di bawah ada. Nah, persyaratannya itu adalah ketika fungsi A dikalikan dengan fungsi xn itu kurang dari 0, maka yang diganti menjadi xn itu adalah bn. Nah, ini aku, apa namanya, eee, untuk ngafalinnya gini, ketika dia itu lebih besar, A dikali fxn, fa dikali fxn itu lebih besar dari 0, maka A-nya yang diganti. Pokoknya di mana yang dia lebih besar itu diganti. Kalau dia lebih besar diganti. Kan kita kan selalu, FA dikali fx gitu ya, FA dikali fx. Nah, ketika lebih dari 0 maka kan lebih besar gitu ya, lebih besar dari 0, maka A-nya yang diganti, gitu, diganti. A-nya diganti menjadi xn. Nah, nanti xn-nya ini jadi A, kayak gitu misalkan. Nah, tapi kalau dalam kasus ini, FA dikali fxn-nya itu kurang dari 0, sehingga B-nya ini dia berubah menjadi xn, kayak gitu. Jadinya yang tadi segini, ya toh, berubah menjadi segini, berubah menjadi segini. Nah, misalkan kalau case-nya FA dikali sama fxn itu lebih besar dari 0, maka, ya yang diambil intervalnya adalah
Bentar ya, aku ganti merah. Sini, kayak gitu. Karena kan, FA dikali Fxn itu lebih besar dari 0, maka A-nya yang diganti menjadi Xn, seperti itu. A-nya yang diganti menjadi Xn. Jadi sini nanti jadinya A, ya toh, ini B, kayak gitu. Kalau misalkan tadi, apa namanya, FA dikali Fxn-nya itu lebih besar dari 0, kayak gitu. Nah, kalau sama-sama FA dikali Fxn-nya itu sama dengan 0, maka dia udah stop iterasi, kayak gitu. Jadi intinya untuk bisection ini dia, apa namanya, mengecilkan terus sampai, dia itu mendekati untuk titik optimalnya, untuk titik, apa namanya, solusinya, kayak gitu. Oke. Aku soalnya ini sekali langsung jelasin, ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Soalnya ini emang bisection tuh Oke, oke. Bentar, heeh, bentar. Jadi itu yang buat netepin apa interval barunya tuh kalau misalkan dari hasil kali nih, hasil kali menyatakan nilainya tuh kurang dari nol. Artinya iya dia betul, kurang lebih letak nilai aslinya tuh di sebelah kiri kan. Makanya yang mhm, batas B itu dijadiin nilai tengahnya gitu. Biar dia makin mendekati ke biar dia mempersempit interval gitu. Sama kayak buat yang kalau misal lebih dari nol. Makanya A-nya yang diganti. Ya itu iya, aja sih. mhm, betul 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 betul, Tang, ya itu. Kalau kalau berarti kalau misalkan, apa namanya, eee, FA dikali Fxn-nya itu yang lebih dari 0, maka ya berarti solusinya di kanan, kayak gitu. Kalau FA dikali Fxn-nya itu lebih kecil dari 0, maka ya berarti solusinya dia itu di kiri, kayak gitu. Oke, ada yang mau mau ngasih pendapat, saran, atau pertanyaan, teman-teman, dari bisection method ini sendiri? Oke, ini nanti coba di teman-teman ini ya, teman-teman, apa namanya, latihan. Nanti kalau misalkan belum paham, tanya aku nggak apa-apa. Tanya WA, BWA boleh kok. Terus selanjutnya, ada mau ditanyain dulu? Oke, oke, kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya itu adalah Newton-Raphson method. Nah, Newton-Raphson method itu rumusnya ya kayak gini gitu. Xn sama dengan Xn min 1 min F dikali Xn min 1 per F aksen min 1. Nah, ini, apa namanya, Newton-Raphson ini menggunakan garis singgung, guys. Jadi, apa namanya, yang tadinya misalkan nih, apa namanya, dia itu adalah menggunakan X0-nya di sini, ya toh, set, gitu. Terus nanti dia garis singgung, set. Terus habis itu semakin turun 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 turun, akhirnya mendekati untuk solusi optimalnya di sini, kayak gitu. Itu, apa namanya, penjelasan untuk Newton-Raphson method. Jadi menggunakan garis singgung yang akhirnya di mana nanti, garis singgungnya itu semakin turun 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 turun, akhirnya mendekati untuk solusi optimalnya. Oke, untuk rumusnya sendiri, kenapa kok jadi kayak gini? Karena kan, apa namanya, rumus garis singgung itu ya kayak gini nih, rumus garis singgung. Apa namanya, rumus gradien lah ya, rumus gradien itu rumusnya kayak gini, rumus garis singgung juga kayak gini, gradien sama garis singgung. Oke, untuk Newton-Raphson method ini sebenarnya nggak ada yang perlu dijelasin lagi sih, karena ya memang rumusnya udah pakem kayak gini. Jadi ya apalin ini aja, F aksen Xn min 1 ini. Nanti kan kalau mau nyari Xn ya tinggal diubah otak-atik aja, jadinya Xn sama dengan X min 1 min F ini, kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyain dulu, teman-teman, buat Newton-Raphson? Oh iya, untuk X0-nya sendiri, X0 kan kita nanti pastinya itu, eee, diperlukan untuk menentukan suatu titik ya, menentukan suatu titik yang di mana dia itu sebagai titik awal. Nah, untuk X0-nya sendiri itu sembarang ya, teman-teman. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, kayak gitu. Itu, up to you. Tapi semakin, X0-nya itu mendekati
apa namanya, mendekati solusi optimalnya, maka ya iterasinya semakin dikit kayak gitu dan errornya juga semakin kecil. Oke, sebelum kita lanjut ke part 3 ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke. Oh iya, untuk error tadi belum tak bahas ya. Untuk error itu kan tadi udah tak jelasin di part 1, di mana kalau kita menggunakan aproksimasi seperti ini, maka solusi optimalnya, solusi exactnya itu kita kan nggak tahu ya, nggak tahu. Maka untuk errornya itu adalah X new atau aproksimasi yang baru dikurangi dengan aproksimasi yang lama, dibagi dengan aproksimasi baru dikali dengan 100% untuk relatifnya. Untuk absolutnya ya berarti tinggal X baru atau aproksimasi baru dikurangi aproksimasi yang lama. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain dulu dari Newton-Raphson method ini? Eh, ya, kayaknya nggak ada ya. Terima kasih teman-teman. Ini santai weh, bener. Ini aku bener-bener mau ini guys. Biar teman-teman paham aja. Kalau nggak paham, nggak apa-apa tanya. Oke, paham ya? Oke, oke, paham. Oh ya, ini kalau rumus simpelnya itu adalah Y1, Y1 min Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, selanjutnya. Rumus simpelnya ya, ya ini cuma otak-atik aja sih biar apa namanya? Biar dia sesuai sama ini. Oke, selanjutnya adalah part 3. Nah, part 3 ini cukup sangat-sangat apa ya namanya? Cukup rumit untuk part 3 ini. Nah, untuk part 3 ini dia itu eh teman-teman harus ngapalin rumus ini ya. Harus ngapalin rumus ini. D-1 dikali sama D-A dikali X ditambah D-1 dikali B. Nah, untuk apa namanya? Jadi ini tuh dia tuh menggunakan Jacobi's method ya, menggunakan Jacobi's method untuk menetapkan suatu solusi yang optimal, kayak gitu. Ini sebenarnya juga masih sama. Ini, apa namanya, untuk menentukan solusi yang optimal. Cuman di sini itu dia udah masuk ke yang linear. Kalau tadi kan nonlinear ya, ini kan nonlinear, set, gitu. Nah, kalau ini adalah metode yang linear, kayak gitu. Nah, D-1 itu apa? D-1 itu adalah diagonal dari suatu matriksnya. Ya, diagonal dari suatu matriksnya. Oke, aku tak buka catatanku dulu ya. Tak buka catatanku dulu. Apa ada sih? Walah, buka kabeh iki. Ya aku yang nggak apa-apa deh. Oke, catatan Magnum. Tadi yang ngirim ke RSA. Oke, aku mungkin lebih lanjut langsung ke ininya aja ya, ke contoh soal ya. Karena ini emang harus pakai contoh soal sih kalau ini. Nah, ini ya toh. Jadi tadi rumusnya itu adalah D-1 atau matriks D inverse dikali dengan D-A dikali sama X K-1 plus D inverse dikali sama matriks B. Nah, untuk untuk matriks X-nya Kak, X-nya itu X K-1 ini adalah matriks X awal gitu, X awal. X awalnya itu kita sebenarnya terserah sembarang mau mau kasih berapa aja ya toh. Nah, cuma ini sebenarnya nggak harus nggak harus sama semua sih angkanya. Cuma ya untuk mempermudah dikasih aja 0000 biar nanti iterasi pertamanya itu tinggal langsung D-1 dikali B karena kan gini. Kan rumusnya kan
D inverse, ya toh, D inverse dimasukin, set, terus habis itu dikali sama matriks D atau diagonal. Nah ini, oke, sorry, aku jelasin dari awal lagi. Jadi komponen-komponennya itu ada matriks D, ada matriks D inverse, ada apa namanya? Ada XK kayak gitu. Nah, matriks B ini adalah hasil dari matriks A. Jadi bisa dibilang ini 10x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 itu sama dengan 6. Ini juga sama. Min X1 plus 11x2 dikurangi x3 ditambah 3x4 itu sama dengan 25. Ya, jadi B ini adalah hasil dari matriks A. Ya, B ini adalah hasil dari matriks A-nya. Tapi kita pisah kayak gitu. Ini seharusnya jadi satu matriks sebenarnya. Tapi kita pisah jadi A sama B kayak gitu. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas matriks D. Matriks D sendiri itu adalah diagonal dari matriks A. Matriks A diagonalnya berapa? 10, 11, 10, 8. Oke ya, itu untuk matriks D. Oh ya, kalau teman-teman mau tanya, langsung tanya aja ya teman-teman. Nggak usah perlu tunggu aku selesai ngejelasin. Kalau teman-teman bingung, langsung jeda aja nggak apa-apa. Langsung tanya. Oke. Selanjutnya, itu adalah D inverse. D inverse. D inverse itu adalah inverse dari matriks D. Kita langsung cara cepatnya itu ya udah tinggal 1/10, 1/11, 1/10, 1/8 kayak gitu. Karena ini matriks diagonal ya tinggal kayak gitu sih. 1/10, 1/11, 1/10, 1/8 kayak gitu. Itu the inverse. Nah, untuk XK, XK ini adalah matriks permulaan. Matriks permulaan kita itu mau ngambil titiknya di mana? Kayak gitu ya. Kita mau ngambil titiknya itu di mana. Sama seperti apa namanya? Metode Newton-Raphson, sama seperti metode Newton-Raphson dan juga metode apa namanya? Bisection tadi, kita mau ngambil interval berapa atau mau ngambil titik berapa. Di metode apa namanya? Jacobi itu juga sama. Kita harus mengambil di suatu titik yang di mana titik ini adalah menjadi patokan pertama kita untuk mencari solusi optimalnya kayak gitu. Nah, idealnya itu kenapa kita memilih 0000 karena ya nantinya 0000 ini kan dia jadi titik awal mula dari semua koordinat ya. Makanya kita menggunakan 0000 di sini. Jadi apa namanya, kalau Jacobi method ini memang aku saranin pakainya 000 aja. Sebenarnya 1111 juga boleh. Oke, tinggal kita kaliin ya. Tinggal kita kaliin. Nah, ini kalau dikaliin 0000 semua, itu ya udah 0000 kan, 0000. Nah, oke. Jadinya ini kita abaikan jadinya 0 ditambah D-1 dikali sama B kan. D-1 dikali sama B. B-nya berapa? 6, 25, min 11, 15. Nah, sebagai reminder aja teman-teman, untuk perkalian matriks itu adalah yang depan dikalikan yang belakang ya, D-1 dikali B. Dan terus untuk perkaliannya itu adalah baris dikali sama kolom. Jadi untuk ini nanti, ini kan 4 kali 4 ya, 4 kali 4, ini 4 kali 1. Berarti 4 kali 4 ketemu 4 gitu. Kolom ketemu baris kolom pertama ketemu baris kedua gitu. Harus sama maksudnya harus sama. Kan tadi 4 sama 4 gitu ya, 4 kali 4 sama 4 kali 1. Kolom di matriks D inverse itu ada 4 dan juga baris di matriks B itu ada 4. Makanya match gitu. Kolom di matriks D dan kolom di B itu sama-sama 4 kayak gitu. Jadi lihat kalau untuk mengalikan itu harus lihat dari kolomnya D sama barisnya B, kolomnya matriks depan dan juga barisnya matriks yang belakang kayak gitu. Apakah sama? Kalau sama berarti bisa dikalikan. Nah,
untuk perkaliannya itu adalah baris ya toh, baris dikali sama kolom. Jadi misalkan gitu, kita mau mengalikan, berarti baris dulu, baris 1/10 dikali sama 6, 6/10, terus 0 kali 25, 0, 0 kali -11, 0, 0 kali 15, 0. Nah, itu tadi ditambahin semua, jadi 6/10 tambah 0, tambah 0, tambah 0, kayak gitu. Sama kayak ini. Jadi nantinya jadinya sini 6/10, 0,6 kan? 0,6. Nah, terus ini juga sama. Kita 0. Berarti habis itu 25/11 ditambah 0. 0 kali -11 kan 0. Nah, kayak gitu akhirnya jadinya hasilnya ini. 0,6, 2,2727, min 1,1000, min 1,1, 1,8750. Nah, untuk cek errornya ini sendiri itu beda ya, teman-teman. Untuk cek errornya sendiri itu adalah apa namanya, penjumlahan dari bukan. Cek errornya itu adalah panjang dari setiap ininya, dari setiap apa namanya, eee, hasil yang tadi kita sudah tahu. Ini X star. Nah, ini maksudnya X1 min X0 itu apa? X0 itu adalah titik permulaan yang kita tadi pakai. X0 itu adalah titik permulaan yang kita pakai. Jadi ini, makanya nanti itu adalah 0, apa namanya, X0 itu sebagai 0 ya toh, X1 itu 0,6000. Nah, misalkan kalau teman-teman mau melakukan iterasi lagi ya, melakukan iterasi lagi menggunakan, berarti ini sebagai X0 lagi. Berarti ini sebagai X0 kalau teman-teman mau melakukan iterasi lagi gitu ya. Nah, jadi ini sebagai X0 nanti kalau teman-teman mau menggunakan, kalau teman-teman mau melakukan iterasi lagi kayak gitu. Nah, nanti ya berarti tinggal 0,6 dikurangi 0 pangkatin 2, kan panjang kan, panjang. Terus 2,2727 dikurangi 0 pangkat 2, tambah habis itu nanti dikuadrat, di akar kuadrat. Masih ingat kan ya, norm atau panjang dari suatu vektor itu rumusnya ya ini, apa namanya, koordinat akhir dikurangi koordinat awal, dikuadratin, terus habis itu diakarin, kayak gitu. Oke, untuk, part ketiga ini udah selesai sih part ketiga ya. Untuk ini tuh kemarin nggak terlalu disinggung banyak-banyak untuk Gauss-Seidel method waktu di kelas. Jadi kayaknya ya tapi tetap nanti apa namanya, teman-teman pelajari sendiri ya. Ini sama aja sih A11, A22. Ini cuman jadi matriks segitiganya, matriks segitiga yang D itu kan tadi matriks diagonal ya, matriks diagonal dari itunya. Kalau L itu adalah matriks segitiga, kalau U-nya matriks segitiga bawah tapi kalau U-nya itu adalah matriks segitiga atasnya. Terus nanti ya tinggal dikaliin ke sini sih. Dan lupa B itu adalah apa namanya? Hasil dari hasil dari matriks A. Misalkan ya tadi itu. Misalkan 3X plus 2Y 2Y sama dengan 3 gitu ya, sama dengan 3. Terus 4X plus 5Y 5Y sama dengan 6. Nah, matriks A-nya itu adalah 3, 2, 4, 5. Matriks B-nya itu sama dengan 3 sama 6. Oke, untuk part ketiga ini udah selesai teman-teman. Ada yang mau tanyain dulu? Ada yang mau tanyain dulu teman-teman? Untuk part ketiga? Ya, insya Allah semoga besok teman-teman bisa untuk mengerjakan semua ya karena ya insya Allah emang ini part ketiga ini agak
agak sedikit susah sih. Gunakan matriks gitu. Pokoknya teman-teman bisa pelajari perkalian matriks ya, perkalian matriks, terus juga perkalian turunan. Jangan lupa perkalian turunan kayak yang U aksen, V aksen itu harus dipelajari ya teman-teman. Jangan lupa. Terus habis itu turunan dari EX apa, turunan dari ln X itu apa, itu jangan lupa dipelajari ya teman-teman. Untuk nantinya kita menyelesaikan soal untuk derivatif gitu. Nah, kan nanti ada derivatif di slide nomor 4 dan juga slide nomor 5. Enggak, ini slide nomor 4 ini cukup simple juga ya toh. Slide nomor 4 ini cukup simple. Oke, ada yang mau tanyain dulu dari part 3 ini dulu, teman-teman? Oke, kayaknya nggak ada. Oke, kita lanjut aja ke part keempat. Part keempat ini berbicara tentang interpolasi dari suatu titik gitu ya, dari suatu titik. Nah, apa namanya, jadi di sini itu kok dari suatu titik ya, dari suatu fungsi justru. Kalau ya sorry, dari suatu titik, interpolasi dari suatu enggak, benar benar, interpolasi dari suatu fungsi, sorry. Yang nomor part 4 ini itu berbicara tentang mengaproksimasi fungsi dari suatu garis kayak gitu. Fungsi dari suatu garis ini tuh fungsinya gimana sih? Fx-nya tuh apa kayak gitu. Fx-nya tuh apa itu ada di parts keempat ini. Nah, yang pertama itu adalah ada yang paling simpel itu adalah linear interpolasi. Ini kan tadi rumus, kalau untuk menentukan rumus fx kita udah belajar dulu di SMA, itu adalah rumusnya yaitu y min y1 per x min x1 sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Ya kan? Nah, ini cuma dimodifikasi. X min 1-nya dibalik, ke kananin ya toh. Jadinya kan kali yang tadinya bagi, terus habis itu y min y1, y1-nya dibawa ke kanan. Jadinya Y sama dengan Y1 plus Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Nah, untuk linear ya nggak ada yang gimana-gimana sih. Tinggal, oh iya ini untuk di PPT salah ya. Ini teman-teman bukan 3X, ini harusnya 3/2. 4 min 1 kan 3. Terus habis itu per 2 min 0. Ya 3/2 kan, ya, harusnya 1 plus 3/2X. Oke. Untuk linear interpolasi tinggal pakai rumus untuk menentukan fx itu tadi, y min y1 per x min x2 sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 gitu. Selanjutnya itu adalah quadratic interpolation. Oh iya, nanti untuk perbedaannya itu nanti aku jelasin di awal karena di akhir itu juga ada, tapi di spline. Nah, kalau untuk quadratic interpolation itu tadi kan dia linear ya, linear kayak gitu. Nah, untuk kuadratik itu dia parabola bentuknya. Untuk rumusnya itu sendiri itu seperti ini, A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0, terus habis itu Y2 min Y1 per X2 min X1, dan ya sebagainya. Ini sebenarnya originate dari sini ya teman-teman, dari dari linear interpolation. Ini kan sama aja nih, Y1 min Y2 per X2 per X min X1 gitu. Cuman ini dibuat sedemikian rupa lah yang dimana akhirnya menjadi seperti ini untuk quadratic interpolation. Ya ini sebenarnya kita tinggal ngapalin rumus aja sih kalau yang di kalau yang di sini. Nah, setelah inilah spline interpolation-nya ini. Oh iya, perbedaannya kalau linear interpolation itu hanya untuk dua titik aja. Dua titik. Ya, dua titik. X1 Y1 sama X2 Y2. Kalau kuadratik dia ada 3 titik. X0 Y0, terus habis itu X1 Y1 sama X2 Y2 gitu ya, teman-teman. X0 Y0, X1 Y1, X2 Y2. Ya. Karena kan para
namanya kan parabola ya. Parabola kan pasti gini. Ada titik lokal, ada titik terendah. Ada titik ininya. Kan gini. Nah, parabola kan gini. Tut gitu ya. Untuk minimal parabola kan ada 1, 2, sama 3 gitu ya. Jadi makanya dia menggunakan parabola gitu. 1, wah, ini sih. Nah, 1, 2, 3. Nah, kalau linear kan tinggal 2 titik aja cukup gitu, tinggal set gitu ya. Kalau parabola kan dia apa namanya? Minimal 3 titik gitu. Yang satu adalah untuk nilai apa namanya? Nilai kritisnya, yang 2 itu buat landing-nya. 1, 2. Untuk ujungnya gitu. Oke, untuk quadratic apa namanya? Interpolation tadi udah, ini rumusnya ya, teman-teman. Sorry aku nggak bisa jelasin untuk yang di part keempat ini karena ya emang rumusnya kayak gini. Nah, nanti aku justru malah bisa jelasin yang di PPT kelima gitu. PPT kelima itu menggunakan deret Taylor. Ya, rumusnya juga sama sih, itu juga rumusnya dari sana. Cuman kalau di slide kelima itu kan dia malah agak rumit. Mungkin teman-teman agak susah membacanya. Jadi nanti Farel persimpel lah. Oke, quadratic interpolation tinggal gitu ya. Pokoknya kita menentukan untuk parabola, fungsi parabola gitu. Rumusnya ini, jadi sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0 plus A2 dikali X min X0 dikali sama X min X1. Di mana A1-nya itu ini, A0-nya ini, A2-nya ini gitu ya. Oke. Nah, kalau spline interpolation itu adalah jadi ada beberapa titik, spline interpolation itu ada beberapa titik yang dimana kita disuruh untuk, mengaproksimasi gitu. Ini fungsinya berapa sih gitu. Nah, misalkan ada beberapa titik kayak gini ya, terus kita pakai linear nih, kita pakai linear, ya udah tinggal 1 sama 2, terus 2 sama 1, 2 sama 3, 3 sama 2, 3 sama 4, terus 4 sama 5, 5 sama 6, kayak gitu. Tapi setiap 2 titik ini kita masukin ke fungsi linear tadi. Berarti misalkan sini, ini kan berarti ini Y1 X1 ya, X1, Y1 berapa? 0, 0 ya, ini 0. Terus sama 1,3. Terus X2-nya itu 0,1, Y2-nya 4,5. Berarti nanti adalah Y min Y1-nya itu 1,3 per X min 0 sama dengan Y2-nya itu adalah 4,5 min Y1-nya itu adalah 1,3 per X2-nya itu adalah 0,1 min X1 kan, X1-nya 0. Jadi ini Y min 1,3 per X, nanti X-nya dimasukin ke sini lah. Kan soalnya X min 0 kan, X min 0 berarti kan X. Berarti nanti jadinya itu adalah 4,5 min 1,3 per 0,1 dikali X. Ini kan min 1,3 berarti kalau dipindah jadinya plus kan ya. Plus 1,3. Y sama dengan 4,5 dikurangi 1,3 dikali sama X. Dikali sama X. Per 0,1. Nanti hasilnya kayaknya 4 ini kan 45. 13. 45 kurangi 13 itu 32. 32X plus 1,3. Bener nggak? Ya, betul. 1,3 plus 32X. Kayak gitu teman-teman untuk interpolasi linear. Nanti tinggal teman-teman setiap
titiknya, setiap 2 titik teman-teman buat interpolasi linearnya pakai rumus Y min Y1 per X min X2 sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu ya. Per 2 titik teman-teman buat untuk interpolasinya tadi. Oke. Nah, nanti biasanya untuk contoh soalnya itu setelah teman-teman udah kasih linear apa namanya, udah tahu nih fungsi aproksimasinya ini gitu ya, fungsi aproksimasinya ini. Udah tahu teman-teman, udah tahu semua. Oh ya, ini untuk rentangnya itu kan tadi 0 kan? Ini kan X. Berarti ya 0 sama 0,1. Berarti kalau yang kedua berarti 0,1 sama 0,4. Terus kalau yang ketiga berarti 0,4 sampai 0,5. Terus dan selanjutnya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau untuk soalnya sendiri itu nanti teman-teman dikasih titik gitu misalkan. Misalkan kalau titiknya itu 0,2 gitu. 0,2 masuk fungsi yang mana sih? Berarti Y-nya dia tuh berapa gitu. Biasanya tanyain kayak gitu. X sama dengan 0,2, berapa Y-nya? Nah, 0,2 itu masuk rentang yang mana? 0,2 itu masuk rentang yang sini kan? Masuk rentang yang sini, sehingga nanti 0,2 itu dimasukin ke rumus ini untuk menemukan Y-nya. Nah, kalau 0,5, nah kalau 0,5 kan ada 2 ya. 0,5 di sini, 0,5 di sini. Misalkan X-nya 0,5. Boleh pakai dua-duanya, teman-teman. Boleh pakai ini, boleh pakai ini juga. Oke, begitu juga dengan 0,4, 0,1, dan juga 0,75. Oke. Dari sini dulu ada pertanyaan dulu untuk plane interpolation. Jadi setiap 2 titik nanti kita interpolasi menggunakan fungsi linear tadi. Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman, dari sini? Oke, sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Bener nih, nggak ada nih. Mic-ku nggak nyala? Oh, nyala deh. Oke. Oke, untuk interpolasi kuadrat sama aja, teman-teman. Cuma ini kita setiap 3 titik ya. Setiap 3 titik. Setiap 3 titik. 1, 2, 3. Terus habis itu lagi. Warnanya beda deh. Nah, 1, 2, 3. Itu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ini ada titik ternyata di sini. Sorry. Jadi, nah, tadi yang merah 1, 2, 3. Terus habis itu yang kedua, untuk interpolasinya berarti yang kedua 1, 2, 3, gitu. Terus yang ketiga itu 1, 2, 3, gitu. Pakai rumus apa namanya tadi, kuadratik apa namanya, interpolation yang tadi A0 itu sama dengan Y0, terus A1 itu sama dengan Y1 min Y2 min Y1 per X2 min X1, terus sama yang satunya itu adalah A2, itu rumusnya itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 dikurangi sama Y1 min Y1 min Y atau Y0, Y1 min Y0 per X1 min X0 per X2 min X0. Tuh rumusnya. Untuk kuadratik seperti itu. Ya nanti ini sama sih ketika nanti dikasih tahu teman-teman ini X ini masuk ke rumus yang mana kayak gitu. X 0,05 berarti masuk ke rumus yang ini kayak gitu ya. Masuk ke rumus yang ini. Ini adalah batasannya. Oh, berarti kalau 0,05 Y-nya berapa? Ya tinggal masukin ke sini. Nanti ketemulah Y-nya. Ada yang mau tanyain dulu, teman-teman, dari slide 4 ini?
Sorry kalau penyampaianku terburu-buru dan juga apa namanya kurang jelas karena ya ini baru awal lah, baru pertama kali baru pertama kali menjelaskan untuk materi ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain dulu? Oh ya, ini kalau mau teman-teman mau apa namanya lebih paham lagi, lebih mau diperdalam lagi, teman-teman bisa nonton di study session ya, study session YouTube-nya. Tapi cuman ini berbahasa Inggris gitu aja. Oke, ada yang bertanya dulu untuk part 3? Part 4, sorry, part 4. Ada ya? Ada ya? Part 4. Oke deh, ya sudah. Kita lanjut ke part 5. Nah, part 5 itu ini aku masuk ke apa namanya? Part 5 ini cukup menarik karena dia pakai dari Tyler. Kayak dari Tyler di mana dari Tyler ini cukup dipakai di mana-mana ya teman-teman. Apa namanya? Dari Tyler ini sering banget dipakai di mana-mana gitu. Dari Tyler itu adalah aproksimasi di mana dia itu rumusnya itu adalah fx atau fx itu sama dengan fx plus oh ya ini fx plus ya sorry plus ya fx plus ya f aksen x oh keluar udah sini aja deh f aksen x per 1 faktorial dikali sama h dan seterusnya ditambah sama f aksen aksen x gitu ya f aksen aksen x turunan kedua gitu ya f aksen aksen x dikali sama h kuadrat ya per 2 faktorial dan ya selanjutnya gitu tambah selanjutnya. Nah ini dijelasin kembali bagaimana kok bisa f aksen x itu ketemu seperti ini gitu karena kan kita kembali di mana gradien itu rumusnya adalah delta y per delta x kan delta y per delta x delta y per delta x di mana misalkan kalau kita punya sebuah x itu adalah x0 ya sebuah x itu adalah x0 terus habis itu kita menambahkan suatu apa namanya kita geser gitu x0-nya kita geser ke x0 plus h maka y-nya juga akan berubah gitu karena kan fx itu adalah variabel yang dependen terhadap x gitu jadi kalau x-nya berubah maka fx-nya juga berubah nilainya yang tadinya fx0 jadi fx0 plus h kayak gitu ya sampai sini paham dulu nggak ya tadinya f itu kan dimasukin x0 ya toh. Nah, tapi X0-nya ini berubah nih. Jadi X0 plus H. Makanya F-nya itu jadi X0 plus H. Fx0 plus H. Nah, untuk rumusnya tadi itu adalah kan gradien ya. Gradien itu adalah delta Y per delta X. Maka rumusnya itu adalah Fx0 plus H. Tadi perubahannya itu Fx0 plus H dikurangi sama Fx0 per ini H. H itu adalah X0 plus H dikurangi sama X0. Kan delta X. Maka di sini tulis H doang. Karena X0 kurang X0 itu 0. Jadi tinggal sisa H doang. Oke ya. Ini ya basic lah. Awal. Oke. Selanjutnya adalah forward difference method. Nah, forward difference method ini menggunakan deret Taylor, teman-teman. Menggunakan deret Taylor, tapi dimanipulasi sedemikian mungkin gitu. Nah, ini dia awalnya kan gini ya. Fx plus H sama dengan Fx plus H per 1 faktorial dikali F aksen X tambah H kuadrat per 2 faktorial dikali dengan F aksen X kayak gitu dan selanjutnya ya kan ini untuk Taylor X plus H. Nah terus kita pindah nih
kita pindah si apa namanya, fx plus h-nya ini, ya toh, kita pindah ke kanan. Set, kita pindah ke kanan. Jadinya nanti fx plus h di apa namanya, jadi minus ya, fx min fx plus h gitu ya. Fx min fx plus h gitu. Nah, terus ini kita pindah ke kiri. Kita pindah ke kiri. Set, gitu. Jadi nantinya minus f aksen gitu ya, misal minus f aksen h per 1 faktorial gitu. Aduh, kalau asli ini tuh aku ngejelasin ini tanpa tulis-tulis. Ya udah deh, nggak apa. Semoga teman-teman paham ya. Jadi ini kita pindah ke kiri, yang ini kita pindah ke kanan. Kita pindah ke kanan. Ini nanti minus f aksen h per 1 faktorial. Nah, karena 1 faktorial dia kan sama dengan 1 ya. Jadinya nanti minus f aksen dikali sama h kayak gitu. Sama dengan fx dikurangi fx plus h ditambah h kuadrat per 2 faktorial f aksen x tambah h pangkat 3 per 3 faktorial f aksen x plus bla 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 kayak gitu ya teman-teman. Nah, dapatkan seperti itu. Setelah itu minusnya ini kita kali dengan min 1 teman-teman. Kita kali dengan min 1 jadinya nantinya itu ini semua bernilai minus. Ini semua bernilai minus teman-teman. Ya, minus ini semua bernilai minus. Nanti kan jadinya kayak gini nih. X plus F min fx terus habis itu tapi f aksen x-nya kita pindah ke sini. Ini kita pindah ke kanan. Kayak gitu. Ya. Nah, nanti semuanya ini jadinya minus. Karena kan yang tadinya minus kita kali jadi min 1 ya kan. F aksen x-nya ini jadi positif, yang lainnya positif dikali minus. Jadi jadinya minus 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 gitu. Nah, selanjutnya kan tadi kan ada f aksen h gitu ya. F aksen h dibagi sama h, teman-teman. Set. Jadinya nanti f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h. Nah, oke. Dikurang h per 2 faktorial dikali f aksen x. Dikurang h kuadrat per 3 faktorial. Tadinya kan ini kan h kuadrat. Ini juga h pangkat 3 gitu ya. Tapi karena tadi udah dibagi h jadinya tinggal h. H per 2 faktorial f aksen x tambah h pangkat 2 per 3 faktorial dikali f aksen x. Nah, terus habis itu kita cuma ambil ininya aja untuk forward difference method kayak gitu. Ya, kita cuma ambil ini aja. Untuk yang awal apa namanya? Untuk metode forward difference method itu cuma kita ambil iterasi pertama. Yang akhir itu kita sebut sebagai error. Karena kan gini, teman-teman. Dari Taylor itu awalnya linear. Terus habis itu dia jadi parabola. Terus dia jadi parabola tapi yang banyak. Kayak gitu. Terus nanti lebih banyak lagi. Parabola tapi lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, di mana ketika kita menggunakan Taylor lebih banyak lagi pangkatnya, dia errornya akan semakin kecil, kayak gitu. Errornya akan semakin kecil. Jadi, bisa dibilang, ya, bisa dibilang ketika kita menggunakan Taylor, ini loh, ketika kita menggunakan Taylor, kita sebenarnya bisa berhenti di sini, bisa berhenti di fx, tapi errornya akan banyak banget. Ini adalah errornya. Kalau kita misalkan mau berhenti di sini, ya udah ini errornya kayak gitu. Oke. Itu untuk asal-usul dari apa namanya rumus forward difference method ya teman-teman. Nah, oke, ada yang mau tanya dulu teman-teman? Ini aku jelasin kayak sebenarnya teman-teman tuh belajar sendiri bisa sih. Gimana teman-teman, ada yang mau tanyain dulu?
Oke, kayaknya nggak ada sih. Oke, lanjut ke forward difference method yang kedua. Nah, ini tuh sebenarnya juga simple banget teman-teman. Teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu ngafalin rumus. Kayak ya asal teman-teman paham metode Taylor tuh gimana ya toh? Metode Taylor gimana? Pasti tahu rumusnya ini gitu. Pasti. Kan Taylor tuh simple tinggal fx plus h per 1 faktorial fx n x tambah h pangkat 2 per 2 faktorial. Kan ini tinggal berulang ya. Tinggal berulang terus nanti berarti tinggal diotak-atik sedemikian rupa hingga f aksen x-nya di luar kayak gitu. Jadi nggak perlu ngapalin rumus, nggak perlu ngapalin rumus yang ini dan juga nggak perlu ngapalin rumus yang ini kayak gitu. Nah, untuk yang kedua ini itu tinggal kita kita misalkan nih, H ini kan H itu kan sembarang ya kita maksudnya ketika kita mau menambahkan suatu variabel di apa namanya? Di suatu kurva, di suatu grafik gitu. Kan terserah ya, kita mau nambahin jaraknya berapa itu terserah gitu. Nah, makanya di sini kita kasih 2H gitu. Kalau di sini 2H. Nah, terus tinggal kita kurangi nih. 2 dikali rumus yang awal, 2 kali rumus di awal yang tadi awal dikurangi sama fungsi yang tadi udah jaraknya itu kita kali 2. Jaraknya aja ya, jaraknya aja. Kalau yang 2 kali itu fungsinya semua, fungsinya semua itu kita kali 2 dikurangi sama fungsi yang enggak dikali 2 tapi jaraknya aja yang dikali 2. Yang satu fungsi awal dikali 2, yang satunya fungsi awal tapi jaraknya kita kali 2, jaraknya doang. Nah, terus kita dapat rumus ini, gitu. Set, 2fx plus h, bla bla bla. Nanti kalau kita jadiin 2h kan berarti jadinya ini 4fx plus h, gitu. Terus habis itu ini berarti min 2fx dikali 2 berarti min 4fx. Terus ini karena ini minus, ini jadi plus, jadinya min 3fx. Terus habis itu min fx plus 2h per 2h. Itu sama dengan f aksen x. Nah ini adalah errornya, kita pindah ke sini. Jadinya berarti nanti adalah plus, ini jadinya berarti nantinya adalah minus 2h kuadrat per 3 faktorial minus berapa, ya kayak gitu ya teman-teman. Seperti itu. Bentar. Ini harusnya nggak minus. Ini harusnya bukan plus, ini minus ini. Karena kan nanti jadinya ini berarti 6h kuadrat per 4 faktorial. Ya ini harusnya minus ya teman-teman. Minus berarti nanti jadinya 2h kuadrat per 3 faktorial. F aksen ditambah sama 6h kuadrat per apa namanya? Per 4 faktorial ditambah sama ya dan selanjutnya lah teman-teman. Itu adalah errornya. Karena kalau dipindah ke sini jadinya kan plus semua kayak gitu. Itu jadinya errornya. Nah, ini adalah rumus dari forward difference method. Nah, selanjutnya untuk backward difference itu sebenarnya nggak ada yang berubah teman-teman dari forward. Sebenarnya sama aja, dari forward itu sama aja kayak backward. Cuma yang backward ini dia itu minha. Yang tadinya kita apa namanya menggunakan jaraknya itu ke kanan kan plus ya. Dia itu menggunakan jaraknya ke kiri. Jadi dia geser ke kiri. Jadi fx min h kayak gitu. Nah, ketika kita masukin ke Taylor ya kan, jadinya dia min h. Nah, kalau kuadrat kan jadi plus ya. Kalau kuadrat kan jadinya plus. Jadi minus plus 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 kayak gitu. Nah, ketika dimasukin ke rumus sama langkahnya kayak tadi, itu hasilnya ini dibalik sih. Jadinya tadinya fx-nya ini minus jadi plus, min fx min h-nya ini jadi minus yang tadinya positif. Kayak gitu. Kalau teman-teman masih kurang paham sama apa namanya penjelasannya, nanti tinggal teman-teman tanya aja ya di WA kayak gitu. Atau gimana lah.
senyamannya teman-teman. Atau tanya sini langsung juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya backward ya teman-teman tadi. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Besok aja pas ujian, Rel. Waduh, waduh. Ya mungkin besok sebelum ini, sebelum pelajaran mungkin ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, monggo teman-teman. Oke, ini backward sama di sama forward tuh nggak ada bedanya. Bedanya cuman ya apa namanya minus plus minus plus minus plus kayak gitu. Tapi sebenarnya dasarnya sama banget. Yang satu ke kanan gesernya, yang satu gesernya ke kiri kayak gitu. Backward kan. Yang satu forward, yang satu backward ke kiri. Sebenarnya ya konsepnya sama aja, menggeser kayak gitu ya. Ini juga sama. Nanti yang fungsi awal dikali 2 dikurangi sama fungsi awal tapi jaraknya kita modifikasi menjadi 2 kali gitu. Jaraknya jadi 2H. Jadinya 2fx min h nanti itu disama denganin ya. Dikurangin sorry, dikurangin sama fx min 2h kayak gitu. Nanti ya ketemulah akhirnya. Akhirnya ketemu rumusnya adalah ini. Sebenarnya ini tuh kalau mau ngafalin ya teman-teman, apa namanya perbedaan dari forward sama backward, itu tinggal dibalik aja teman-teman. Misalkan teman-teman udah ngafalin forward nih. Oh forward. Forward itu adalah ini min f x plus 2h plus ini min 3fx. Ya udah yang minus jadi plus, yang plus jadi minus kayak gitu. Jadi ini plus kalau di backward, terus ini jadi minus ya atau kalau di backward ini jadi plus kalau di backward. Nah, bedanya itu doang. Kalau backward sama forward. Cukup ngapalin satu rumus. Cukup ngapalin satu rumus. Terus kalau forward berarti ya apa namanya kayak gini. Kalau backward berarti tinggal dirubah notasinya. Ini plus, ini minus kayak gitu. Tinggal dirubah aja notasinya. Nggak ribet-ribet pokoknya. Cukup ngapalin satu rumusnya. Nah, terus habis itu ada center. Center ini itu kita jadi apa namanya? Ada dua pergeseran gitu. Ada yang min h, ada yang plus h kayak gitu. Nah, itu kita bandingkan. Habis itu kita bandingkan dua-duanya. Ya, kita bandingkan dua-duanya. Di mana gimana sih kalau perbedaannya apa sih kalau yang dia digeser ke kanan dan digeser ke kiri gitu. Kita bandingkan. Jadinya nanti f aksen x-nya itu kita keluarin, f aksen x-nya itu kita keluar dua-duanya. Ya nanti kalau teman-teman masih belum paham bisa nonton di study session-nya ini ya teman-teman, study session di YouTube-nya ini. Aku dapat teorinya dari situ juga sih, dapat teorinya dari situ. Cuma bahasa Inggris gitu aja. Ini f aksen x-nya itu kita keluarin, set. Ini juga kita keluarin f aksen x-nya. Nanti kan f aksen x sama dengan rumusnya ini, fungsinya ini, ya kan? Berarti yang artinya bisa kita sama denganin dulunya. Bisa kita substitusi f aksen x-nya itu jadi fungsinya yang ini, f aksen satunya itu bisa dijadiin fungsinya yang ini. Terus akhirnya nanti ketemulah rumusnya ini. Ya, ini aku tinggal kayak bacain PPT banget ya Allah. Soalnya ya emang apa ya, nggak bisa nulis-nulis ya. Oke, x plus h min ini per 2h plus oh kuadrat. Oh kuadratnya tuh ini ya teman-teman. Ini adalah oh kuadrat. Gitu. So, mungkin sebelum kelas tak jelasin inilah kalau belum paham. Tapi ini ya tinggal ngafal-ngafalin aja rumusnya, nggak susah. Ini juga kayak gini. Ini juga persis banget teman-teman. Kayak tadi, ya toh persis sama. Cuma ini kita kali 4 yang satunya. Yang rumus awal kita kali 4, yang ini ya tetap kita kali 2 jaraknya. Karena kan ini kan dia apa namanya membandingkan 2 ya, membandingkan 2 jadinya dia
pengaliannya 2 kali kayak gitu. Jadi 4 gitu, 4. Nanti ini dikali 4, terus ini jaraknya diubah jadi 2 kali. Nah, kenapa kok nggak disamain kayak sebelumnya, yang satu 2, yang satunya 2 juga? Nah, ini di sini kenapa nggak ini sebenarnya sama teman-teman. Yang satu kan 2 ke kanan, yang satu 2 ke kiri, ya sama 4 kan, sama-sama 4 kayak gitu. Sama aja sebenarnya. Cuma yang kalau ini tuh yang 2 ke kanan, 2 ke kiri, sama-sama 4, 4 sama 4. Kalau sebelumnya kan 2-2 juga sih, gitu. Ada bedanya. Ya nanti kalau teman-teman ini tinggal nanti jadinya rumusnya kayak gini. Gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga sama, ini juga membandingkan ya teman-teman. Cuman nanti yang digeser ke kirinya itu adalah F aksen X, apa namanya, F aksen-aksennya. Ini kita bandingin dua-duanya. Itu kita bandingin dua-duanya. Ini nggak dibandingin, Neng, ini ditambahin. Tambahin fx plus h ditambah sama fx min h, terus fx plus fx, terus ini tambah ini, terus ini tambah ini tambah ini, kayak gitu. Nanti kan ini hilang, karena kan ini plus ya, plus sama minus hilang. Eh, justru ini nggak hilang deh. Yang hilang itu adalah yang plus plus bahkan justru. Ya benar-benar. Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Oke. Ya, nanti dapat rumusnya adalah ini. Sebenarnya itu tuh apa ya? Ini tuh nggak perlu ngapalin rumus teman-teman. Tinggal kalau teman-teman paham dasarnya dari pertama ini tuh dari pertama kayak nggak perlu rumus. Nomor apa part kelima ini tuh yang perlu tuh ya ini part keempat ini sih teman-teman perlu ngapalin buat apa namanya yang ini sih paling. Ini sama sih kalau paham apa namanya buat yang itu nggak usah pakai rumus juga bisa. Yang paling ya ini sih ini apa Newton-Raphson ini pakai rumus ini garis singgung. Pokoknya apalin rumus garis singgung sama rumus Taylor teman-teman. Rumus garis singgung sama rumus Taylor itu dua-duanya itu pasti kepake di numerical derivatif. Terus juga jangan lupa teman-teman apalin gimana caranya mengalihkan matriks ya. Jangan lupa mengalihkan matriks. Terus juga jangan lupa teman-teman cari apa turunan dari E pangkat X, apa turunan dari E pangkat suatu bilangan, terus ada X-nya. Itu juga jangan lupa teman-teman, atau E pangkat 2X plus 1, E pangkat 2X plus 5 mungkin. Itu coba teman-teman juga cari. Terus juga jangan lupa cari juga turunan dari ln, logaritma natural itu ln itu apa, jangan lupa. Terus juga cara untuk menurunkan ya toh, kan yang ada yang U aksen dikali F aksen dikurangi itu bla 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 itu jangan lupa teman-teman pelajari in case besok ternyata pakai kayak gitu, karena kita juga sedang membahas tentang turunan, jadi teman-teman perlu untuk merefresh ulang metode-metode untuk turunannya. Oke sih gitu aja teman-teman. Maaf untuk penjelasannya terkesan seperti memang membaca PPT ya teman-teman, karena ya nggak bisa nyoret-nyoret apa-apa. Oke gitu aja teman-teman. Untuk sebelum berakhir, apakah ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Rel, kira-kira ada info nggak berapa jumlah soalnya besok? Kayaknya sih ya untuk jumlah soalnya sih nggak ada, tapi paling 5 sih. Oke lah. Dikit sih. Pak Sutrisno Siapa, paling Rel? nggak ngerti Bel. Ya ya paling 5 paling. Pak Sutrisno paling nggak ngasih banyak-banyak. Paling sedikit 3 sih.
Oke. Bagi catatan dong, Rel. Hah? Kenapa? Bagi catatan Oh dong. iya, nanti Soal-soal. apa namanya? Tak upload ke ini. Apa namanya? Kelas. Oke, Rel. Makasih ya, Rel. Oke, sami-sami. Gimana teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Maaf apabila memang penjelasanku terkesan kayak baca PPT karena memang ya bukan terkesan, emang baca PPT itu. Karena emang nggak bisa nulis-nulis ya di laptop. Ini beneran ada yang mau tanyain dulu nggak teman-teman? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ini apa serius ini? Justru bingung dari awal jadi bingung yang mau ditanya. Nah, Aduh, itu. aduh. Ya pokoknya nanti apa teman-teman belajar lagi. Ya, kalau bingung ya tanya aku lewat WA aja. Gitu ya. Tahu ya gimana lah. Mungkin aku nanti tidur jam 12 sih paling. Ya gitu aja teman-teman. Hah? Kenapa Bel? Apa nggak jadi, Rel? Ya oke. Ya udah. Gitu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang dapat diserap oleh teman-teman. Semoga apa yang Farel jelaskan ulang dari PPT itu dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan untuk kuis besok. Amin amin ya robbal alamin. Semoga nanti teman-teman apa namanya bisa mengerjakan semuanya dan dapat nilai yang sempurna. Amin, nilai yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Amin. akhir kata jangan Amin, lupa makasih, Rel. pelajari. Amin, Rel, amin. Akhir kata aku ingatkan lagi jangan lupa pelajari untuk perkalian matriks, perkalian turunan, pembagian turunan, jangan lupa teman-teman ya, itu jangan lupa dipelajari. Oke, segitu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau live, monggo. Tak tutup Respect, ya. respect. Terima kasih, Linknya. Thank you, Farel. Thank you, thank you, Waalaikumsalam. thank you, thank Terima you. kasih Sama-sama. Farel. Semoga IP-mu Bel, baik. Bel, Bel. Amin. Thank you Farel. Ya, tak tutup Makasih, ya. Rel. Makasih. Thank you, Rel. Bel, Abel. Iya, iya. Review lagi, Bel, kita, Bel. Review materi ulang. Review materi, Bel. Review. Sinyal hilang. Review, Bel.